Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurjulita Siswanto dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya akan mempresentasikan bagaimana saya mengerjakan dengan website atau software LaTeX. Berikut langsung saya share screen dan saya langsung mengarahkan ke halaman browser. Nah, setelah sudah terlihat, di sini saya searching overleaf dan langsung terbuka, eh, langsung muncul link paling atas. Saya klik, lalu akan langsung diarahkan ke menu utama website Overleaf sendiri. Dan karena saya sudah membuat account sebelumnya, saya langsung diarahkan ke menu utama. Jika belum, nanti akan muncul notifikasi untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, pertama-tama yang saya lakukan adalah membuat new project, lalu blank dokumen. Saya beri nama Mei, project utama. Nah, di sini langsung ada sintak utama, yaitu berisi ini dokumen kelas. Jadi dokumennya itu apa sih, artikel atau apa atau lainnya. Lalu ada use package grafik ini untuk inserting gambar. Lalu ada title yang mau kita buat itu kayak gimana sih gitu ya. Lalu autornya itu nama penulis, lalu tanggal. Nah, di sini adalah bagian dari begin dokumen. Jadi untuk memulai memulai laporan kita itu di sini. Nah, jadi ini adalah sintak utama dan ini adalah untuk isi dokumennya selanjutnya. Nah, perlu saya jelaskan lagi bahwa pada Microsoft Word saya itu berisi 3 bab utama, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Jadi, yang pertama-tama saya akan buat adalah main sub subject ya. Nah, di sini saya isikan pendahuluan, lalu saya buat kembali bab 2 pembahasan, dan penutup bab 3 create. Nah, ini adalah main atau dokumen utama yang saya akan nantinya menginsert semua ini ke dalam dokumen utama. Begitu. Jadi di sini. Ini itu dokumen utama, ini adalah sub sub yang ada di dalamnya, nanti akan dimasukkan ke dalam dokumen utama. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan memasukkan semua eh, sintak-sintak utamanya, seperti author, title, dan lain sebagainya. Karena saya sudah membuat sebelumnya, saya akan langsung mengcopy dari pekerjaan yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada di sini. Nah, saya inputkan di sini dokumen kelasnya itu report, dan untuk halamannya to site atau bolak-balik, lalu fontnya 12, dan halaman kertasnya yaitu kanvas utamanya itu A4 paper. Nah, sudah di sini saya akan menginput lagi bagian-bagian lainnya seperti use package ini sampai ke bawah sini. Nah, ini adalah sintak utama yang tutor berikan untuk menjadi poros utama pengerjaan semua bab nantinya. Nah, seperti ada di sini chapter name diganti menjadi bab.
Nah, nanti akan muncul di sini beberapa, terus apa aja sih isinya begitu. Lalu ada renew comment lagi contents name. Nah, di sini nanti karena contents name nanti akan dideklarasikan di sini dan akan muncul di sini. Di sini daftar isinya. Lalu bib name menjadi daftar pustaka, figure name menjadi gambar, list figure name menjadi daftar gambar. Nah, setelah sudah dideklarasikan menjadi seperti ini, saya isi judul utama artikel penelitian saya, yaitu pengaruh komunikasi persuasif video dakwah dalam dakwah media sosial TikTok. Nah, di sini saya kopikan. Setelah sudah saya kopikan, ini judul saya, lalu saya kopikan kembali untuk nama lebih lengkap saya. Jadi di sini saya buat seperti sebisa mungkin seperti makalah aslinya ya. Jadi ada oleh, terus nama dan nim. Dan di sini disekat untuk menjadi spasi nantinya agar bisa tersusun dengan rapi. Nah, setelah itu date-nya 7 Agustus. Saya kopikan langsung. Lalu untuk pengaturan halamannya, jadi untuk marginnya saya kopikan dari file yang diberikan tutor, yaitu di sini ada atas ini 0,75 sampai bottom outer innernya. Nah, saya kopikan yang nantinya akan menjadi marginnya. Nah, setelah saya copy, di sini adalah sintaksis untuk memulai dokumen, yaitu begin dokumen. Setelah itu, karena sebelumnya, karena sebelum daftar isi, saya ada kata pengantar, jadi saya masukkan di sini slash chapter bintang kata pengantar untuk nantinya menjadi sebuah bab tersendiri, yaitu kata pengantar di awal dokumen sebelum daftar isi. Kita coba recompile terlebih dahulu. Nah, di sini langsung muncul kata pengantar di utamanya. Nah, ini nantinya akan saya rapikan kembali. Jadi ini di sini titelnya menjadi center di tengah. Lalu di sini saya berikan kata-kata ini untuk memenuhi tugas mata kuliah. Lalu autornya ini saya oleh dan lain sebagainya. Lalu tanggalnya itu di sini. Nah, untuk lebih mempermirip dengan dokumen Word saya beri juga gambar. Jadi gambar logo Win di sini. Saya kopikan. Saya kopikan setelah judul. Jadi ini judul, saya spasi, lalu saya input kode untuk gambar. Jadi di sini ada bikin figure, lalu tutup kurung T, centering, include grab width, ini ukurannya 6, text width, dan gambar. Win Sunan Ampel. Nah, karena di dokumen sebelumnya saya sudah menginput gambarnya, lalu di sini belum, tetapi sudah ada namanya, maka yang akan saya lakukan adalah menginput terlebih dahulu gambarnya.
seperti ini. Membuat folder terlebih dahulu. Kemudian saya input ke dalamnya file gambar logo Winsa. Setelah ini sudah saya input gambarnya ke dalam latex, ini akan coba saya hapus terlebih dahulu namanya. Nah, ini akan langsung mengarahkan kita ke dalam gambar yang sudah kita input sebelumnya. Langsung kita klik, langsung coba kita recompile. Nah, maka nantinya akan seperti ini. Nah, setelah sudah saya ganti make title-nya yang tadinya di bawah chapter ke atas ini ke atas, jadi make title-nya menjadi ke atas chapter yang tadi sebelumnya itu di bawahnya. Lalu di sini sudah langsung logo dan judulnya berada di satu lembar yang sama. Jadi ini menjadi cover utama. Nah, setelah itu saya inputkan kata pengantar. Saya copy dari dokumen sebelumnya ke bawah slash chapter. Nah, jadi di sini chapter, di sini adalah kata pengantar saya. Setelah sudah, saya spasi, kemudian saya masukkan table of contents yang ini. Table of contents itu daftar isinya, lalu list of figure itu daftar gambar, table of content itu daftar isi, list of figure itu daftar gambar, lalu saya include pendahuluan. Nanti kita masukkan terlebih dahulu dua kalimat ini. Kita recompile. Nah, nanti akan langsung kata pengantarnya terisi di sini. Yang sudah kita masukkan langsung terisi di sini, sebelah kanan. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan daftar isi dan daftar gambar, kita akan memasukkan terlebih dahulu, kita beralih terlebih dahulu ke bab pertama, yaitu pembahasan. Pendahuluan. Pendahuluan. Nah, di sini karena dokumen yang pendahuluan ini, tiga dokumen ini masih kosong, jadi saya langsung insertkan pada dokumen yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada chapter, ini bab. Bab pertama, coba kita recompile terlebih dahulu.
Kita beralih ke main terlebih dahulu. Kita hapus section introduction di sini. Nah, kita masuk ke pendahuluan lagi. Nah, setelah kita insert pada pendahuluan, kita beralih lagi ke main. Lalu kita masukkan slash eh, slash include include di sini. Nah, setelah sudah kita masukkan di sini bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, coba kita recompile. Nah, langsung berisi di sini ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada apa aja sih? Latar belakang masalah. Di sini kita buka dulu pendahuluan. Di sini ada latar belakang, ini latar belakang. Lalu ada rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah. Lalu ada subbab dari rumusan masalah di sini. Ada subsection apa gambaran umum objek penelitian di sini. Dan nanti akan terinput langsung di sini apa gambaran umum objek penelitian. Dan seterusnya sampai uh, section metode penelitian. Jadi 1.1 sampai 1.6. Nah, setelah sudah kita masukkan pembahasan, kita kopikan lagi untuk kita kopikan pembahasan yang sudah sebelumnya itu pendahuluan. Kita kopikan pembahasan kita. Kita copy. Lalu kita masuk ke dalam dokumen pembahasan yang sudah kita buat sebelumnya dan paste. Nah, untuk bab 2 kita isi chapternya menjadi pembahasan. Jadi coba kita recompile. Oh iya, setelah kita copy, kita terlebih dahulu ke dokumen utama untuk memasukkan, untuk include lagi ya. Setelah include pendahuluan, kita include lagi pembahasan di sini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan untuk include. Jadi copy saja tidak perlu, copy saja itu belum bisa menyelesaikan semua masalah. Dari compile. Nah, langsung berisi di sini ada pembahasan. Bab 2. Ini bab 1. Lalu ada bab 2 di sini. Kita beralih ke pembahasan lagi. Di sini ada section pembahasan, subsection gambaran umum. Ini gambaran umum. Kita beralih ke bab 2 terlebih dahulu. Ini gambaran umum, deskripsi analisis data responden di sini. Nah, ini. Kemudian ada lagi sudah. Jadi ini itu adalah subsection. Jadi ini section, ini subsection dan ada sub-subsection di sini. Di sini ada variabel satu itu di sini ini.
Lalu ada variabel 2. Dia ada variabel 1, variabel 2, dan variabel 3, dan variabel Y di sini. Ini adalah subsection. Oh, subsection. Sini ada subsection dan subsection. Nah, di dalam subsection itu ada namanya sub-subsection. Ini seperti ini. Yang 2.2.1.1 sampai ini 2.2.1.9. Setelah itu, ketika sudah, kita akan memasukkan penutupnya. Jadi di sini untuk penutupnya pada makalah saya hanya berisi kesimpulan. Saya kopikan terlebih dahulu kesimpulan. Nah, seperti ini. Ketika sudah dikopikan ke dalam dokumen penutup, kita kembali lagi ke dokumen utama dan menginput dokumen penutup. Penutup. Nah, coba kita recompile. Nah, di sini akan langsung berisi penutup yang sudah saya masukkan. Ini. Berdasarkan hasil observasi. Nah, setelah sudah kita menginput penutup, kita akan insert bibliografi atau daftar pustakanya ke dalam dokumen utama. Nah, karena saya belum menginput citasi apapun di dalam sini, nah maka yang saya akan lakukan adalah menginput. Oh, saya sudah menginput pada ini pembahasan pendahuluan penutup seperti ini. Tetapi saya belum menginput file bibliografinya dari Mendeley. Nah, maka dari itu yang saya akan lakukan adalah upload file BIB yang sudah saya ekspor dari Mendeley. Di sini. Nah, di sini. Bisa kita lihat di sini ada bibliografi BIB. Berisi citasi-citasi yang sudah saya masukkan ke dalam pembahasan, pendahuluan, penutup. Kita kembali lagi ke dokumen utama. Kita insert, kita recompile. Maka akan muncul langsung daftar pustaka. Nah, karena saya sudah menginput sebelumnya seperti ini, Andy Field, Discovering Statistic Using IBM SPSS. Gitu. Coba cari di bibliografi Andy Field. Nah, di sini Andy Field. Nah, saat kita sudah memasukkan daftar pustaka pada main dokumen atau dokumen utama, kemudian kita lihat di sini untuk gambar ini saya sudah masukkan kode-kodenya. Kita lihat ini di bab 2 pembahasan di uji normalitas p-plot di sini. Nah, ini adalah kode untuk menginput gambar. Jadi bikin figure edge centering infographic gambar ini. Nah,
karena saya belum menginput gambarnya ke dalam LaTeX sendiri, saya akan menginput gambar. Setelah itu upload dan saya masukkan semua di sini. Saya blok semua untuk gambar-gambar yang diperlukan, saya upload ke dalam LaTeX. Setelah sudah diupload seperti ini, gambar yang ada di sini sebelumnya itu coba kita recompile. Nah, akan langsung muncul di sini. Tadi uji normalitas. Mana uji normalitas? Uji normalitas. Nah, di sini. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Di sini. Jadi gambar yang tadinya kosong menjadi ada setelah saya input. Setelah sudah, saya masukkan tabel. Nah, untuk kode tabel, karena di sini sudah tertera, saya tunjukkan saja bagaimana kodenya. Di pembahasan. Di sini pada subbab hasil uji validitas, uji validitas, di sini. Nah, ada begini. Begin center, caption 2.4 tabel variabel Y. Di sini ada tabel variabel Y. Tabel variabel Y. Kemudian di sini ada berapa kolom sih yang kita perlukan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk untuk kata-kata di atas atau keterangan, itu di sini ada item pertanyaan. Untuk memisahkan antara satu dengan lainnya itu dengan tanda dan di sini. Ada tanda dan di sini kita pisahkan item pertanyaan, R hitung, R tabel, kondisi H, dan T, sign, simpulan. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk yang bawah-bawahnya. Begitupun dengan tabel-tabel yang lain. Dan diakhiri dengan end tabular atau akhiri tabel dan end center. Begitupun dengan tabel-tabel yang lain, seperti ini, hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas, di sini ada begin, center, ini, sampai sini, akan menghasilkan ini. Begitupun dengan tabel-tabel yang lain. Seperti yang ini, dan yang ini, dan yang ini. Dan coba kita compile untuk hasil outputnya. Nah, di sini ada logo, ada judul, ini ada daftar isi lengkap, dan bab 1, bab 2, sampai daftar pustaka. Segitu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.